Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Wajah SHMH dalam bincang bersama Sivitas SD Telkom Media pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Februari, waktu menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pemirsa, kali ini saya didampingi oleh salah seorang guru. Mungkin bisa langsung saja. Boleh perkenalan Ibu, nama siapa? Baik, terima kasih Bapak. Nama saya Ibu Rita Kurniawati. Oke, Ibu Rita Kurniawati. Baik. Ibu udah berapa lama berada di sekolah ini, SD Telkom Media Bojonggede? Alhamdulillah, saya sudah mengajar di SD Telkom Media ini selama 3 tahun. 3 tahun. Tahun pertama saya mengajar di kelas 5 Madinah, tahun kedua kelas 5 Mumtaz, dan alhamdulillah tahun ketiga ini saya dipercaya untuk memegang kelas 6 Madinah. Oke, luar biasa. Jadi tahun pertama di 5 Madinah, 5 Mumtaz, Mumtaz, sekarang 6 Madinah. 6 Madinah. 556. Iya. Gitu ya. Oke, luar biasa pemirsa. Ini pemirsa khususnya kelas 6 Madinah. Iya, 6 Madinah. 6 Madinah. Boleh disapa dulu, mungkin mau nyapa orang tua yang di kelas 6 Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama 6 Madinah, apa kabar? Nah, bertemu lagi dengan saya Ibu Rita, wali kelas 6 Madinah. Iya, ini sosok yang setiap hari mendampingi anak, ibu, dan bapak di kelas 6 Madinah. Kalau apa namanya di kelas 6 Madinah itu kan menjelang SMP ya Bu ya? Iya benar. Itu kegiatan apa aja Bu yang dilakukan itu? Kebetulan saat ini sudah memasuki semester 2 Bapak. Jadi di semester 2 itu kita sudah padat dengan ujian dan beraneka macam serangkaian tes. Oh. Antara lain ada tes ujian praktek, ada tryout 1 dan 2. Tryout 1 sudah kita laksanakan, akan berikutnya tryout 2. Dan setelah tryout nanti akan ada PTS, PAS, dan ujian sekolah di akhirnya. Dalam menaiki jenjang kelas nih dari SD ke SMP, menurut Ibu apakah mereka sudah siap untuk misalnya masuk SMP negeri atau SMP favorit, bagaimana? Insya Allah mereka siap karena kami sudah membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Insya Allah. Oh gitu ya. Dalam pengajaran kelas 6 ini kan tentu berbeda dari kelas 5 kan. Apa kendala yang Ibu hadapi itu? Kendalanya hanya waktu ya Pak ya, karena kita dituntut untuk bisa menyelesaikan materi yang begitu padat di semester 1 saat itu. Semester 1 kita jadi terus padat deh tuh materinya. Karena di semester 2 nanti akan banyak ujian atau tes-tes gitu. Jadi semua materi harus kita kelarkan, tuntaskan di semester 1. Oke, nah berarti kan dalam mengatasi kendala ya tadi ya, Ibu ada ujian tadi dan sebagainya lah. Pola yang Ibu terapkan itu apa itu dalam pengajaran kelas 6 itu? Metodenya itu? Metodenya seperti biasa, seperti layaknya pengajaran, yaitu ceramah. Di saat ceramah itu saya pasti meminta murid-murid saya untuk memperhatikan, karena saya tidak suka kalau saya sedang menjelaskan mereka ada yang berbicara, ngobrol, karena biasanya di akhir penjelasan itu akan saya tanya, yaitu tanya jawab, metode tanya jawab atau diskusi. Nah, itu untuk materi seperti IPS atau apa. Tapi kalau untuk materi IPA itu biasanya saya mengadakan metode kolaboratif learning atau kerja kelompok. Karena di kelas 6 itu banyak praktek-praktek ujian, maksud praktek antara lain misalnya membuat tata surya, susunan tata surya, terus apa tuh? Dan praktek-praktek lain Ya, ada praktek-praktek lainnya. Ya, SBDP pun begitu, Bapak. Ada menari, ya, jadi dan praktek lainnya pokoknya seperti kolaboratif learning. Oke. Nah, tadi
ketika ada pertanyaan siapkah untuk ke jenjang lebih tinggi khususnya ke SMP favorit dan sebagainya, ibu bilang siap. Kendala sudah jelaskan, metode sudah. Lalu apa yang membuat ibu yakin tuh untuk mereka benar-benar siap tuh dari yang ibu sampaikan tadi? Iya, karena kita juga sedang memberikan materi tambahan juga. Oke. Biasanya karena di kelas SMP nanti itu akan diulang lagi pembelajaran di kelas 6. Jadi saya matengin ibarat kata gitu ya Pak ya. Materi di kelas 6 itu saya padetin lagi supaya mereka benar-benar paham. Karena nanti SMP biasanya di semester 1 itu akan diulang lagi pelajaran kelas 6. Jadi sudah ada collaborative learning, terus ada materi tambahan. Iya. Itu paling enggak ada pendalaman lah. Ya, pendalaman materi. Dari siswa-siswi kelas 6 untuk biar percaya diri nih. Iya, benar. Jenjang selanjutnya begitu kira-kira ya Bu ya. Iya, benar. Oke, ini menarik ini. Ini karena kelas 6 ini kan ya dewasa pun belum, tapi ada istilah akil balik ya. Iya. Kira-kira gitu. Puber. Puber. Ya, Gampang puber. bahasanya itu puber ya. Iya. Itu Karena pelajari Pak di kelas 6 pubertas itu. oh, sudah ada mata Ada pelajarannya. materinya pubertas. Saya waktu sekolah itu belum ada tuh pelajaran Di SMP ya, Pak, ya? SMP. Mungkin malah SMA kayaknya. Iya. Sekarang di kelas 6 Pak udah dijelaskan tentang Oke. pubertas. Ini mungkin karena zaman digital, maksudnya eranya cepat gitu ya, era disrupsi. Jadi kelas 6 udah ada mata pelajaran pubertas. Ini luar biasa menarik. Itu apa yang Ibu dapat itu dari kelas 6, terus bagaimana Ibu menyampaikan materinya? Itu kan agak-agak sensitif ya. Kalau misalnya kita salah pun pasti ditafsirkan salah oleh mereka. Itu bagaimana itu cara Ibu ininya tuh menyampaikannya itu? Iya. Untuk materi pubertas ini mereka sangat senang Pak. Oh, wah, sangat senang. malah senang. Iya, karena ciri-ciri pubertas pada laki-laki, perempuan. Terus saya tanyakan siapa yang udah mengalami ini gitu kan. Pasti pada senang itu. Terus mereka bertanya. Mereka sangat antusias kalau mengenai masalah pubertas. Terus juga bukan hanya tentang perubahan fisiknya, perubahan emosi juga, tingkah laku itu di kelas 6 semua itu Pak. Ya karena jadi masa peralihan ya Pak ya, kelas 6 itu masa peralihan antara anak-anak menuju remaja jadinya. Ya jadi tadinya mungkin di kelas 3-nya nih anak baik-baik aja, pas di kelas 6 udah mulai agak perubahan tingkah lakunya. Nah, maksud saya setelah Ibu sampaikan kan ini kan mesti hati-hati tuh. Apa metode Ibu untuk tepat tuh dalam penyampaian materi tersebut tuh? Pubertas biasanya kontekstual karena ini langsung ya, langsung ke objeknya gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan metode kontekstual kalau untuk pubertas seperti itu. Oke. Mungkin misalnya ada sesi curhat gitu. Oh, curhat biasanya saya mengamati misalnya ada anak yang bermasalah di kelas. Nah, tapi biasanya kan kalau untuk anak seusia itu kalau kita tanya atau omelin di depan teman-teman itu malu. Ya. Nah, jangan sampai kita sebagai guru ngomelin anak-anak di depan teman-teman itu malu banget dia. Jadi saya panggil secara pribadi. Guru itu jadi bisa sebagai motivator, sebagai teman curhat ya. Jadi nanti dia akan curhat dengan sendirinya Pak masalah. Jadi kita pendekatannya lebih inilah ya. Terus nanti dia akan curhat, lalu kita sebisa mungkin memberikan solusi. Oke. Dan tentunya peran tanggung jawab orang tua juga penting ya. Di masa-masa umur segini ya, karena agak riskan ya kalau misalnya peran diserahkan hanya kepada guru kan gitu ya. Iya. Peran orang tua dan lingkungan tentunya ya. Gitu kira-kira. Nah, terus ini kan siswa nih. Tentunya kan pasti orang tua bertanya-tanya juga tuh tentang anaknya kan ketika bersekolah. Bagaimana Ibu membangun komunikasi itu dengan orang tua siswa? Grup di kelas kami ada grup WA untuk orang tua. Jadinya saya selalu menginformasikan melalui WA. Terus kalau ada yang perlu untuk pribadi, saya telepon secara pribadi orang tuanya.
Gitu. Terus kalau ada orang begitu juga, ada orang tua minta bantuan. Biasanya kalau kata orang tua kan biasanya kalau gurunya yang bilang anaknya lebih nurut gitu kan. Bisa japri saya langsung biasanya, ibu tolong bilangin ya anak saya jangan gini gitu misalnya. Biasanya suka telepon langsung ke saya. Luar biasa, tepuk tangan dong pemirsa. Jadi kesempatan kali ini dengan Ibu Rita Kurniawati kelas 6 Madinah ya? Iya, 6 Madinah sudah dipaparkan tuh bagaimana cara pengajaran, bagaimana cara juga penyampaian materi, khususnya materi-materi sensitif tadi ya tentang pubertas gitu, dan juga bagaimana cara komunikasi dengan orang tua siswa, dan materi-materi tambahan untuk siap dalam jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu SMP atau MTS ya kalau misalnya ini, atau sederajat lah kira-kira seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu di SDT Alhamidiyah nih sebagai guru kelas 6 Madinah? Ya, sebagai guru kelas 6 saya berharap semoga anak-anak saya kelas 6 bisa lulus dengan nilai baik, Amin. Bisa diterima di sekolah yang mereka inginkan, menjadi generasi penerus yang luar biasa dan berakhlakul karimah tentunya, dan mereka saya harap bisa bangga dan bisa memberikan nama baik, membanggakan nama baik SDIT Alhamidiyah. Luar biasa, khususnya menjadi kebanggaan orang tua ya. Ya pasti itu. Apalagi bangsa dan negara kan gitu Ya kira-kira pastinya ya. Pak. Apalagi ini lagi zaman masa-masa kejuaraan nih kemarin ya. Ya. Pasti prestasi, selain prestasi juga harus akhlaknya. Iya, prestasi akademik maupun prestasi budi pekerti ya. Iya benar. Karena percuma nilai tinggi tapi kelakuannya tidak baik, semrautan gitu kira-kira. Ya. Saya kira demikian pemirsa, kita akhiri bincang bersama Sivitas SDT Alhamidiyah pada kesempatan kali ini. Saya undur pamit. Ini terakhir nih ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup Bapak. Oh cukup. Harapan untuk SDIT Alhamidiyah semoga tambah maju, tambah sukses, dan luar biasa seperti slogan kita, hebat, berkah, manfaat. Iya, tepuk tangan dong pemirsa. Saya kira demikian pemirsa dimanapun berada, khususnya orang tua siswa kelas 6 Madinah. Silakan jika ada masukan, kritik dan saran. Ini Bu Rita sudah membuka hotline, ada grupnya ternyata gitu ya. Saya Ahmad Badrul SMH untuk pamit diri, dan Ibu Rita Kurniawati mohon dimaafkan apabila ada kesilapan kata. Karena sekali lagi syuting kita no editing, langsung pemirsa. Jadi kita mah apa adanya, natural. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.